Coba kita bayangkan sebuah skenario. Skenario ini memang hipotetis, tapi sangat mungkin terjadi. Sebuah eskalasi konflik yang bisa loh menyeret seluruh dunia. Kita sebut saja eskalasi 2026. Oke, kita mulai dari sini. Tanggal 28 Februari 2026. Coba bayangkan, pagi hari di kota-kota Timur Tengah. Mungkin ya, kehidupan berjalan seperti biasa. Tapi hari ini semua itu bakal berubah selamanya. Tanggal ini bisa jadi akan tercatat dalam sejarah sebagai awal mula sebuah konflik yang sangat besar. Dan tiba-tiba, boom, tanpa ada peringatan sama sekali, operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel dimulai. Serangan udara dan rudal langsung menghantam Teheran, fasilitas-fasilitas strategis di seluruh negeri. Ini bukan lagi perang bayangan yang kita sering dengar. Bukan, ini adalah momen di mana semua ketegangan yang sudah menumpuk bertahun-tahun akhirnya meledak. Nah, dari perang bayangan, kita sekarang masuk ke fase yang baru. Jauh lebih berbahaya, eskalasi terbuka. Terus apa sih yang terjadi dalam 24 jam pertama? Gila, eskalasinya cepet banget. Cuma dalam hitungan beberapa jam aja setelah serangan pertama itu, Iran langsung balas. Penuh, mereka nggak nunggu-nunggu. Dan dampaknya langsung kerasa. Wilayah udara di seluruh Teluk ditutup. Ini melumpuhkan semua lalu lintas udara dan jadi bukti kalau konflik ini nggak akan bisa dibendung di dalam perbatasan Iran aja. Serangan balasan Iran ini nunjukin seberapa luas cakupan konfliknya. Lihat aja targetnya, bukan cuma Israel, tapi juga pangkalan-pangkalan militer AS di seluruh kawasan. Kita bicara soal Bahrain, Uni Emirat Arab, sampai Kuwait. Artinya apa? Ya artinya sekutu-sekutu Amerika langsung terseret ke medan perang. Perang ini udah jadi perang regional. Tapi di balik semua strategi militer, target strategis, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu, sayangnya, selalu mahal. Iya, karena di balik semua peta pertempuran dan strategi militer yang kita lihat, ada dampak yang paling menyakitkan. Dampaknya ke kita, ke manusia. Yang disinilah, realitas perang yang brutal itu menghantam. Di sebuah kota bernama Minab, jauh dari pusat komando, jauh dari pusat kekuasaan, sebuah sekolah dasar perempuan dilaporkan kena serangan. Dan yang lebih parah, kejadiannya di tengah jam belajar. Laporan awal menyebutkan puluhan siswi jadi korban. Puluhan. Coba kita renungkan sejenak. Angka ini bukan cuma statistik loh. Ini adalah puluhan mimpi yang tiba-tiba padam. Puluhan keluarga yang hancur. Inilah wajah perang yang sebenarnya. Selalu ada satu kebenaran pahit dalam setiap perang. Yaitu, konflik bersenjata itu nggak akan pernah bisa sempurna membedakan mana target militer, mana warga sipil. Nggak peduli secanggih apapun teknologinya, setepat apapun misilnya. Pada akhirnya, selalu warga sipil yang bayar harganya. Dan tragedi di Mina Bahni jadi pengingat yang sangat-sangat kejam akan fakta itu. Oke, di tengah semua kekacauan dan tragedi ini, muncul satu berita. Berita yang benar-benar mengguncang dunia dan mengubah arah konflik ini selamanya. Yap, sebuah peristiwa yang dampaknya bukan cuma buat Iran, tapi juga buat seluruh keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Ini titik baliknya. Dan inilah beritanya. Titik balik yang mengubah segalanya. Sebuah kabar yang mengguncang seluruh Timur Tengah. Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, dilaporkan tewas dalam serangan. Ini bukan sekedar kematian seorang pemimpin ya. Ini ibaratnya pusat komando Iran dipenggal, tepat di tengah-tengah perang. Supaya kita paham seberapa besar dampaknya, kita perlu tahu dulu posisi pemimpin tertinggi ini apa. Sederhananya, dialah otoritas absolut. Militer, kebijakan luar negeri, semua jaringan proksi Iran di kawasan, semuanya di bawah dia. Jadi, kematiannya ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang luar biasa besar di puncak. Coba bayangin deh, Khamenei ini udah berkuasa sejak 1989. Itu artinya, lebih dari 3 dekade. Dialah satu-satunya orang yang menentukan arah negara. Makanya, begitu otoritas Iran mengumumkan masa berkabung 40 hari, itu bukan sekedar formalitas. Itu simbol betapa dalamnya guncangan ini buat rejim mereka. Nah, kematian seorang pemimpin absolut di tengah-tengah perang terbuka, ini jelas menciptakan masalah baru yang sangat berbahaya. Apa itu? Kekosongan kekuasaan. Secara teori sih ada proses transisi yang jelas. Nanti dibentuk dewan sementara, mereka menjalankan tugas sampai pemimpin baru terpilih. Kedengarannya rapih kan? Tapi itu kan cuma teori. Prakteknya, jauh lebih rumit dari itu. Gini deh, transisi kepemimpinan di masa damai aja udah sulit.
Sekarang bayangkan, melakukan itu pas negara lagi diserang habis-habisan, di mana faksi-faksi militer dan politik pasti saling sikut, saling berebut pengaruh. Ini resep sempurna untuk kekacauan, sebuah pintu yang terbuka lebar buat instabilitas internal yang parah banget. Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Gimana caranya krisis ini dengan cepatnya meluas, melampaui Timur Tengah, dan jadi masalah global? Kenapa kok bisa jadi masalah global? Sederhana, karena konflik ini langsung menyerang titik-titik vital dunia. Pangkalan militer internasional terlibat, jalur energi dunia terancam, pasar minyak langsung bergejolak. Terus, keseimbangan kekuatan yang udah rapuh banget di Timur Tengah bisa hancur seketika. Dan aliansi strategis yang udah dibangun puluhan tahun bisa berubah dalam semalam. Pada akhirnya ya, setelah kita bahas semua analisis geopolitik yang rumit ini, kita harus kembali ke pertanyaan yang paling mendasar. Beginilah dua sisi mata uang dari sebuah perang. Di satu sisi, kita punya angka, strategi, retorika soal keamanan nasional yang dibicarakan di ruang rapat yang nyaman. Tapi di sisi lain, ada kenyataan yang brutal di jalanan. Anak-anak yang kehilangan sekolah, keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai, dan luka psikologis yang mungkin akan mereka bawa seumur hidup. Dan ini pertanyaan intinya dari semua konflik. Bukan soal siapa yang menang atau siapa yang kalah di medan perang, tapi siapa yang sebenarnya membayar harga paling mahal dari semua keputusan yang dibuat oleh para pemimpin? Pasti, setiap pihak akan bilang tindakan mereka itu demi keamanan. Tapi kalau pada akhirnya warga sipil yang jadi korban utama, kita harus berani bertanya, keamanan siapa yang sebenarnya lagi diperjuangkan di sini? Dan mari kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan terakhir. Apakah di balik semua retorika itu, ini semua hanyalah babak lain dari perebutan kekuasaan dan dominasi geopolitik? Sebuah pertanyaan yang, jujur saja, jawabannya akan menentukan masa depan jutaan orang.